Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dengan menggunakan fatwa MUI, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur doror, maisi, riba, dolim, dan objek haram lainnya. Bank syariah bersandar pada prinsip Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Perkembangan bank syariah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Kali ini akan dibahas mengenai sejarah perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menerapkan sistem syariah di tengah maraknya bank-bank konvensional. Saat terjadi krisis moneter di akhir tahun 1990-an, banyak bank-bank konvensional yang dilikuidasi karena gagal dalam sistem bunganya. Sementara bank syariah mampu bertahan dan tetap eksis. Asal mula berdirinya Bank Muamalat Syariah dimulai saat MUI mengadakan lokakarya pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Agustus 1990. Kemudian hasil dari lokakarya ini dibahas lebih lanjut pada musyawarah nasional di tahun yang sama pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Agustus dan menghasilkan sebuah kelompok kerja pendirian Bank Islam. Kelompok kerja ini disebut dengan Tim Perbankan MUI. Hasil kerja dari tim ini adalah Bank Muamalat Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Kemudian resmi dioperasikan di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Secara yudiris normatif dan yudiris empiris, keberadaan bank syariah sudah diakui oleh Indonesia. Di tahun 1992 mendapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah. Berikut merupakan dasar hukum bank syariah. Yang pertama, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bank beroperasi secara ganda. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur tentang kebijakan moneter yang didasarkan pada prinsip syariah. Kemudian di tahun 2001, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya karena bertindak sebagai intermediate antara unit supply dan unit demand. Sedangkan dalam Islam, lembaga keuangan sebagai intermediate yang sangat fundamental, di mana adanya kegiatan bisnis dan roda perekonomian tidak akan jalan tanpa adanya lembaga keuangan. Maka dari itu, di dalam agama Islam terdapat lembaga keuangan yang salah satunya adalah perbankan syariah. Bank syariah memberikan lembaga layanan bebas bunga kepada nasabah, yang mana kita tahu bahwasanya bunga bank sifatnya riba. Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil dan menjadi landasan utama dalam semua operasinya. Konsep operasional bank syariah sendiri yaitu yang pertama ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan juga deposito. Yang kedua ada penyaluran dana. Dan yang ketiga, produk jasa perbankan syariah. Sumber dana bank syariah didapatkan paling banyak dari prinsip menggunakan mudharabah mutlaqah, yang biasanya lebih dari 60% dalam bentuk deposito ataupun obligasi. Baik, saya Rizky Tentara Maulana akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunjil. Syarat berdirinya bank syariah. Yang pertama adalah membentuk UUS atau unit usaha syariah. Yang kedua, membentuk DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, bank yang telah membuka UUS dapat membuka cabang syariah
seizin Gubernur Bank Indonesia. Yang keempat, modal yang harus disetor sekurang-kurangnya yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Yang kelima, kantor bank yang telah mendapatkan izin pembukaan cabang syariah harus mencantumkan kata kantor cabang syariah. Karakteristik bank syariah. Karakteristik bank syariah secara fundamental terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama adalah penghapusan riba, yang kedua adalah pelayanan pada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosioekonomi Islam, dan yang ketiga, bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi. Yang keempat, bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasikan kepada penyataan modal, karena bank komersial syariah merupakan profit and loss konsinyasi venture, bisnis atau industri. Yang kelima, bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha. Yang keenam, kerangka yang dibangun dalam membentuk bank mengatasi kualitas likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentra berbasis syariah. Fungsi bank syariah. Bank syariah memiliki dua peran utama, yaitu yang pertama sebagai badan usaha atau tamwil dan sebagai badan sosial atau mal. Peran pertama sebagai badan usaha. Bank syariah memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan menggunakan prinsip akad wadiah yatomana atau prinsip titipan, akad mudharabah atau bagi hasil, dan juga akad ijarah atau akad sewa. Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non-keuangan, dan jasa keagendaan. Penjelasan mengenai produk-produk bank syariah. Produk bank syariah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penghimpunan dana, kedua, pembiayaan atau penyaluran dana, ketiga, pelayanan jasa. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana dibagi menjadi 3, yaitu giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro. Kedua, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliet giro. Akad yang digunakan giro dan tabungan adalah akad wadiah dan mudharabah. Yang ketiga, deposito syariah. Deposito merupakan simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo, menggunakan biliet sebagai tanda bukti. Produk bank syariah yang kedua adalah pembiayaan atau penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana ke nasabah, produk pembiayaan dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan tujuannya. Yang pertama, dengan prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli bertujuan untuk memiliki suatu barang. Akad yang digunakan adalah murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, produk dengan prinsip sewa atau ijarah. Prinsip sewa atau ijarah ditujukan untuk mendapatkan suatu jasa. Yang ketiga, dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Prinsip bagi hasil bertujuan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Akad yang digunakan berupa mudharabah dan musyarakah. Produk terakhir dari perbankan syariah adalah penyaluran jasa. Akad yang digunakan antara lain 1. Akad hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak pada pihak lain. Yang kedua, akad wakalah. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Contohnya seperti penerbitan letter of credit. Yang ketiga, ran atau gadai. Keempat, ada sarf atau jual beli valuta asing.
Bank syariah dan bank konvensional keduanya memiliki struktur yang sama dalam hal komisaris dan juga direksi. Namun yang membedakan keduanya yaitu bank syariah harus memiliki dewan pengawas syariah. Tugas dan peran utama DPS bertugas untuk mengawasi produk serta jalannya operasional bank agar sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan DPS setara dengan dewan komisaris. Tugas lain dari DPS ialah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru. Yang kedua ada Dewan Syariah Nasional. Fungsi dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang telah dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Lalu memberikan rekomendasi kepada para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.